Halo, selamat pagi para mahasiswa dari program studi pendidikan kimia. Untuk minggu ini, materi mata kuliah kita, matematika untuk kimia, saya akan memberikan materi melalui video pembelajaran. Ya, khususnya ini karena materi ini juga saya rasa lebih baik apabila diterangkan secara langsung, bukan hanya dengan PDF lecture notes seperti itu. Dan kita masih membahas mengenai turunan. Kalau di virtual meeting minggu lalu, kita sudah membahas mengenai pengertian dari turunan, kemudian juga berbagai macam rumus dari turunan, dan juga kita sudah membahas mengenai aturan perkalian dan pembagian. Nah, kali ini kita akan lanjutkan untuk aturan rantai. Nah, apa itu aturan rantai? Mula-mula kita harus memahami dulu apa itu komposisi fungsi. Ya, jadi kita kalau kita pernah belajar fungsi ya seperti trigonometri, suku banyak, eksponen, logaritma dan lain-lain, itu sebenarnya kita akan memetakan dari suatu nilai x menuju ke suatu nilai fungsinya yaitu fx. Nah, tapi bagaimana apabila fungsinya itu ada dua ya, dan kemudian itu dioperasikan secara berurutan. Jadi ya misalkan saya punya fungsi f dan fungsi g, lalu kemudian katakanlah suatu nilai x itu kemudian dipetakan oleh f ke u, lalu kemudian dari u dipetakan oleh g menjadi y. Ya, ini istilahnya diagram panah. Maka kalau seperti ini kita akan punya hubungan bahwa u ini adalah nilai fungsi dari x. Ya, ini fungsi bisa apa saja ya, bisa suku banyak, bisa eksponen, bisa logaritma, trigonometri dan lain-lain. Kemudian y sendiri ini adalah hasil pemetaan dari u oleh fungsi g. Berarti y adalah g dari u. Nah, kemudian ini kan berarti y sendiri sebenarnya ditentukan oleh x. Y ditentukan oleh u dan u juga ditentukan oleh x. Berarti sebenarnya y ini merupakan suatu fungsi juga dari x. Nah, ini yang disebut dengan komposisi dari f dan g. Ya, di sini dari y sama dengan gu, padahal u-nya adalah fx. Berarti ini adalah g dari fx. Ya, g dari fx. Nah, jadi kalau kita melihat itu ya dari yang paling dalam dulu ya, tanda kurungnya ya. Jadi dari fx dulu dihitung, baru dimasukkan ke g menjadi g dari fx. Nah, ini disimbolkan dengan g bundaran f dari x. Ya, atau bisa saya kadang lebih suka membaca g komposisi f. Ya. G komposisi f dari x itu adalah g dari fx. Berarti kalau g komposisi f, jadi yang dikerjakan duluan adalah f-nya dulu, ya. Karena ya, kita mengerjakan yang dalam dulu. Fx dulu dikerjakan, baru dipetakan dengan fungsi g. Ya, berarti di sini kalau f dulu baru g, maka komposisinya ini adalah fungsi g komposisi f. Ya, jadi jangan terbalik ya. Kalau f komposisi g itu malah g dulu yang dikerjakan baru f. Baik, kemudian mungkin contoh yang sederhana gitu ya. Kenapa urutan g dengan f ini jangan dibolak-balik begitu ya? Itu karena g komposisi f dengan f komposisi g itu belum tentu sama. Misalnya, kalau fx itu sama dengan x tambah 1, lalu gx itu sama dengan x kuadrat. Ya, di sini kalau kita cari f komposisi g dari x, itu berarti f dari gx, begitu ya. Nah, berarti di sini gx
menggantikan perannya X. Sehingga di sini X yang di sebelah kanan juga diganti dengan GX. Berarti ini apa? Kalau Fx adalah X plus 1, berarti F dari Gx adalah Gx plus 1. Ya, Gx plus 1. Ya. Karena ini F dari Gx bukan Fx. Ya. Padahal Gx adalah X kuadrat ditambah 1. Kemudian, kalau yang sebaliknya, G komposisi F. G komposisi F dari X. Itu berarti G dari Fx. Padahal G dari X adalah X dikuadratkan. Berarti G dari Fx adalah Fx dikuadratkan. Ya, berarti ini mungkin saya buat tanda kutip yang berbeda supaya tidak membingungkan. Ya, Fx dikuadratkan. Ya, karena ini Fx yang menggantikan perannya X. Berarti ini Fx X tambah 1. Ya. Berarti ini adalah X tambah 1 dikuadratkan. Nah, ini dua nilai yang belum tentu sama. Ya. Kalau Anda masukkan X-nya 1 misalkan, ini berapa nilainya? 1 tambah 1, 2. Yang ini 1 tambah 1, 2. 2 pangkat 2, 4. Ya. Jadi, secara umum, F komposisi G dengan G komposisi F itu belum tentu sama. Ya. Secara umum tidak sama. Ya. Ya, secara umum F komposisi G itu tidak sama dengan G komposisi F. Nah, lalu apa yang menjadi lalu bagaimana untuk mencari turunan ya dari fungsi komposisi? Nah, di sini kita akan menggunakan suatu aturan yang disebut dengan aturan rantai. Sebenarnya idenya ya mungkin saya tidak akan membuktikan seperti pembuktian di analisis di matematika ya, tapi saya memberikan semacam idenya saja. Ya, kita goalnya adalah mencari turunan dari G komposisi F. Ya. Secara umum ya, bukan G komposisi F yang di sini saja. Oke. Di sini saya memisalkan U sebagai Fx dan Y sebagai GU. Artinya di sini Y merupakan fungsi dari U dan U merupakan fungsi dari X. Berarti U mungkin punya turunan terhadap X dan Y juga mungkin punya turunan terhadap U. Lalu apa hubungannya antara mereka? Kita lihat di sini. Ya. Pertama kita coba amati dulu ya notasi dari turunan ya. Kalau Y sama dengan Fx begitu, maka kita punya turunannya adalah dy per dx gitu ya simbolnya, atau sama dengan f aksen x seperti itu ya. Nah, di sini dy per dx ini sebenarnya bukan menandakan pembagian secara harfiah gitu ya, bukan betul-betul melambangkan pembagian, tapi ini melambangkan pengertian dari turunan, perubahan nilai fungsi dibagi perubahan nilai pengubah. Ya, jadi sebenarnya ini kan y fungsi dari x, dy per dx ini maknanya sebenarnya adalah kalau kita terjemahkan begitu ya, ini adalah kita punya limit dari perubahan nilai y dibagi perubahan nilai x saat perubahan nilai x-nya mendekati 0. Itu pengertian dari turunan ya. dy per dx itu ya sebenarnya berasosiasi dengan perubahan nilai y terhadap perubahan nilai x, limit
pembagiannya untuk perubahan nilai X yang sangat kecil. Seperti kemarin saya menjelaskan mengenai yang namanya kecepatan saat, ya, perubahan jarak dibagi perubahan waktu untuk perubahan waktu yang sangat kecil. Nah, oke. Di situ Y adalah fungsi dari U dan U adalah fungsi dari X. Berarti sebenarnya ini kan bisa saya katakan seperti ini kan, limit untuk delta X menuju 0, ya ini perubahan Y dibagi perubahan U dikali perubahan U dibagi perubahan X. Ya, saya bisa menyatakan seperti itu, ya. Ya, mungkin kalau secara matematis simbolnya akan berbeda, tapi saya mencoba menggunakan kata-kata. Nah, ini limit dari bentuk perkalian, ya. Ya, di sini perubahan U-nya kan ya ada di perubahan penyebut, jadi berpengaruh pada hasilnya, begitu. Tapi kalau kita pisahkan, ya, limit untuk perkalian, berarti ini menjadi limit dari perubahan Y per perubahan U dikali limit dari perubahan U dibagi perubahan X. Nah, di sini kalau misalkan nilai X itu perubahannya sangat kecil atau mendekati 0, nyaris tidak berubah, berarti U juga nyaris tidak berubah mestinya. Ya, kalau perubahannya hanya berbeda tipis, menurut saja nanti nilai fungsinya juga hanya berbeda tipis. Berarti di sini saya juga bisa mengatakan ini berarti perubahan U-nya juga mendekati 0. Ya, nah artinya saya bisa mengatakan ini adalah perubahannya terhadap perubahan U. Saat perubahan U sangat kecil, berarti ini sebenarnya sama saja dengan dy per du atau turunan Y terhadap U. Dan yang ini perubahan U terhadap perubahan X, ini sama aja dengan turunan dari U terhadap X. Dan ini akan sama dengan turunan Y terhadap X. Inilah rumus dari aturan rantai. Ya, jadi turunan dari Y terhadap X itu sama dengan turunan dari Y terhadap U dikali turunan dari U terhadap X. Nanti kita akan coba lihat bagaimana contohnya kita menerapkan aturan rantai ini untuk menentukan turunan dari fungsi komposisi. Oke, baik, ya, kita coba sebuah contoh, ya mungkin ada beberapa contoh, tapi kita coba yang pertama dulu untuk menggunakan aturan rantai. Di sini saya punya sebuah fungsi, ya, dan saya ingin menentukan turunannya. Ya, saya mengambil dari tanggal kuliah kita, yaitu 10 November 2020. Saya coba ini 10x tambah 11 pangkat 2020. Ya, tentu saja di sini saya tidak akan mengharapkan Anda untuk menghitung ini dijabarkan pangkat 2020 seperti bagaimana, karena itu juga tidak humanis. Ya. Tetapi di sini, ya, bagaimana kita bisa menghitung turunannya, gitu ya. Kalau ini hanya pangkat 3 atau pangkat 4, mungkin Anda masih bisa menjabarkan lalu Anda turunkan dengan rumus turunan dari fungsi suku banyak. Tapi ini pangkat 2020. Bagaimana ya? Ini sebenarnya soal seperti soal-soal yang, ya, istilahnya sedikit menggertak, gitu ya, sedikit mengintimidasi. Tetapi kalau Anda memahami konsep aturan rantai, ini sebenarnya bukan soal yang cukup sulit. Nah, di sini fungsi ini kan sebenarnya sesuatu pangkat 2020, di mana sesuatunya itu adalah 10x tambah 11. Berarti ini sebenarnya ini adalah komposisi dari apa? Kalau saya jabarkan, ini sebenarnya komposisi dari apa? Y sama dengan U pangkat 2020. Dikomposisikan dengan U sama dengan
10x tambah 11. Jadi ini U, ini suatu fungsi dari X, ini fx-nya tadi, ini 10x tambah 11, lalu hasilnya U ini dipangkatkan 2020. Ya, berarti ini kan apa? GU ya, apa GU-nya. Nah, di sini kita gunakan ya aturan rantai, yaitu dy per dx karena mencari turunan y terhadap x ya. Mungkin ada lebih baik membacanya turunan y terhadap x ya. Dan jangan dianggap sebagai pembagian, sama dengan dy per du dikali du per dx. Dan ingat, ini bukan bentuk pembagian ya. Jadi ini jangan ada pikir ini du nya dicoret selesai ya. Tetapi ini sebenarnya maknanya apa? dy per du ini bukan pembagian sebenarnya, tapi ini notasi turunan dari y terhadap u. Dan yang ini du per dx turunan u terhadap x. Oke, ya. Jadi ini jangan dianggap sebagai bentuk pembagian gitu ya. Oke, kalau ini u pangkat 2020, maka apa dy per du nya? Ya, Anda jangan berpikir bahwa oh ini pangkat 2020 sangat besar. Ya, pada akhirnya rumusnya sama ya. U pangkat n turunannya apa? N dikali U pangkat n-1. Jadi dikalikan dengan pangkatnya, lalu pangkat dari U nya berkurang 1. Berarti turunan jadi apa? 2020 dikali U pangkat 2019. Sama semua ya. Kalau misalkan X pangkat 3 ya, jadi 3X pangkat 2, X pangkat 5, 5X pangkat 4, X pangkat 10, 10X pangkat 9. Ya, U pangkat 2020 ya, berarti 2020 dikali U pangkat 2019. Nah, sedangkan kalau U-nya 10X tambah 11, du per dx itu berarti adalah turunan dari 10X plus 11 terhadap X. Ya, ini kita dengan menggunakan suku banyak biasa, 10x menjadi 10, turunannya konstan jadi 0, berarti menjadi 10. Nah, cukup menjadi 10 ya. Nah, kemudian dua ini tinggal kita kalikan. Atau tinggal kita kalikan. Berarti turunan y terhadap x adalah ya 2020 dikali u pangkat 19 dikali dengan 10. Atau ya ini sama dengan 20.200 dikali U pangkat 19. Maaf, ini 2019, maaf. U pangkat 2019. Oke. Ya. Nah, sampai sini sebetulnya ini tidak salah. Sampai sini sebenarnya tidak salah. Tetapi di sini pertanyaan di soal adalah y itu merupakan fungsi dari x, dan u ini sebenarnya hanyalah peubah untuk membantu. Nah, jadi tentunya kalau y ini merupakan fungsi dari x, kita mengharapkan jawabannya juga nanti hanya membuat variabel x ya. Berarti u di sini perlu kita kembalikan menjadi x, yaitu dengan apa? U sama dengan 10x tambah 11. Ya, jadi ini hasilnya adalah 20.200 dikali 10x plus 11 pangkat 2019. Nah, sampai di sini tidak perlu ada jabakan lebih lanjut lagi. Menjabarkan pada 2019 itu jelas tidak manusiawi. Nah, dan kalau misalkan di dalam konteks komputasi juga sebenarnya lebih enak untuk dijumlahkan dulu baru dipangkatkan ya, daripada dijabarkan satu persatu ya. Karena kalau jabaran satu persatu kan pasti nanti akan ada 2000-an angka yang harus dihitung. Kalau ini kan tinggal ngitung yang 8 tanda kurung lalu dipangkatkan dikali ya, cuma 3 kali saja ya. Jadi ya sampai di sini pun tidak menjadi masalah. Tetapi kalau sampai di sini ya saya rasa ini belum jawaban yang kita harapkan. Karena di soal juga kita tidak menyebutkan variabel u. Jadi ya kalau di soal kita melihat y sebagai fungsi dari x, ya jawabannya kalau bisa ya dalam x. Dan mestinya itu bisa diubah ya, karena u sendiri adalah pemisahan dari x. Oke.
Oke, ini contoh pertama. Ya, ini contoh pertama. Kita coba contoh yang kedua. Coba contoh yang kedua. Oh, yang kedua ya. Ya, mungkin tentukan ya dia per dx jika ya mungkin saya coba menggunakan yang lain, misalkan oke, saya coba gunakan trigonometri gitu ya. Jika misalkan y sama dengan sinus dari misalkan ya x pangkat 3 ya mungkin dikurangi 2x kuadrat gitu tambah 5 kan gitu. Ya ini ada ya kan sinus tapi dalamnya ada sebuah suku banyak gitu ya. Ya intinya di sini untuk menghitung nilainya juga Anda mungkin membutuhkan alat bantu ya. Anda mungkin tidak bisa menghitung nilai fungsinya secara manual. Tapi bagaimana kita bisa menghitung turunannya gitu ya. Nah di sini sinus dari sesuatu gitu ya. Berarti kan ini sama saja ya, kita bisa mengatakan y sama dengan sinus dari u begitu. Jadi u ini biasanya untuk menggantikan sesuatu supaya jadi lebih sederhana fungsinya. Kemudian sesuatunya ini u itu adalah x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 plus 5. Nah di sini sinus u turunannya ya kita sudah tahu tanda itu adalah cosinus. Kemudian turun dari u x pangkat 3 dan seterusnya. Ini maaf, ini dy per du. Ini kalau ini du per dx. Ini adalah 3x kuadrat dikurangi 2 kali 2 4x 5 ya jadi konstan dari 0 ya. Ya kuadrat 4x ya. Ya berarti di sini turunan dari y sinus dari x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 5 terhadap x berarti menjadi ya dy per du dikali du per dx. dy per du adalah cos u dikalikan dengan ini ya 3x kuadrat minus 4x. Ya di sini memang sudah ada unsur x-nya, tetapi yang u ini perlu diubah ke dalam x. Dan supaya kita tidak supaya menghindari kerancuan yang suku banyak, saya pindah ke depan kan sama hasil komutatif ya. Jadi 3x kuadrat minus 4x dikali kosinus dari u nya apa? X pangkat 3 minus 2x pangkat 2 plus 5 seperti ini. Ya jadi yang di dalam sinus ini nggak berubah ya, tetapi sinusnya menjadi turunannya yaitu kosinus. Itu untuk bagian dari dy per du nya. Kemudian dikalikan dengan du per dx yaitu 3x pangkat 2 min 4x. Ya mungkin untuk yang hal-hal serupa tapi ini khusus gitu ya, kita bisa membuat beberapa rumus gitu ya. Kita mungkin bisa membuat beberapa rumus. Kalau misalkan saya punya ini mungkin saya buat tabel aja ya, ini y, ini dy per dx begitu. Saya buat tabel saja begitu supaya lebih kelihatan. Nah misalkan kalau saya punya y sama dengan sinus dari katakanlah 2x begitu ya. Berarti ini y sama dengan sin u seperti contoh sebelumnya. U nya adalah 2x. 2x turunkan jadi 2. Berarti turunannya akan menjadi apa? Turunannya akan menjadi 2 kosinus 2x.
Kosinus ini melambangkan turunan dari sinus, dan 2 di sini ini melambangkan turunan dari 2x. Seperti contoh sebelumnya. Ya, atau kalau kita mau membuat secara umum, kalau kita mau memperumum lagi, ya kita bisa saja kasih yang lain, sin 3x. Ya, soalnya akan menjadi 3 kosinus 3x. Ya, atau secara umum, kalau saya punya ini sinus dari AX, begitu, dengan A-nya suatu bilangan real, turunannya adalah A dikali kosinus AX. Jadi misalkan sinus dari 2020X, turunannya adalah 2020 dikali kosinus 2020X. Ya, ingat, ini bukan masalah angkanya besar atau kecil, tapi bagaimana polanya, ya. Kalau cara mudahnya polanya bagaimana? Ya, oke. Nanti kalau kosinus dari AX bagaimana? Ya, berarti jadi apa? Jadi kalau cos kan jadi minus sin, ya, turunannya. Berarti menjadi minus A dikali sinus AX. Kalau tangan gimana? Tangan dari AX. Tangan turunannya adalah sekant kuadrat, ya. Berarti ini sekant kuadrat dari AX dikalikan dengan A, seperti itu. Ya, jadi misalkan tangan 5x, nanti turunannya menjadi 5 kali sekant kuadrat 5x, yang di dalam argumen trigonometri tidak berubah, ya. Tapi dikalikan dengan apa? Ya, turunan dari, ya, argumentasinya itu, ya. Dari argumen trigonometrinya itu. Nanti juga sama, kalau untuk eksponensial E pangkat AX, E pangkat AX, E pangkat U, turunannya adalah E pangkat U. Berarti di sini masih tetap E pangkat AX, tapi dikali turunan dari AX, yaitu A. Seperti itu. Nah, di sini saya sering mendapati kalau untuk fungsi eksponensial kadang-kadang terbolak-balik. Jadi malah seringkali pangkatnya itu juga dikurangi, seperti rumusnya x pangkat n. Tapi tidak, ya. Jadi kalau Anda punya e pangkat 5x begitu, turunannya menjadi 5 dikali e pangkat 5x. Ini tetap 5x pangkatnya, tidak menjadi 4x. Ya, kadang-kadang seringkali kalau Anda tidak betul-betul paham konteksnya, Anda bisa terbolak-balik. Ya. Kadang Anda mengira ini sifatnya seperti fungsi pangkat, sehingga Anda juga mengurangi pangkatnya dengan 1. Bukan seperti itu, ya. Ini E pangkat 5x, berarti E pangkat U diturunkan juga E pangkat U, dikalikan dengan turunannya, yaitu 5. Ya, seperti itu, ya. Jadi beberapa rumus yang, ya, katakanlah otomatis muncul, ya, kalau kita menggunakan aturan rantai. Nah, aturan rantai ini juga nanti masih bisa kita perluas kalau ternyata dia merupakan komposisi dari banyak fungsi. Nanti kita akan lihat pada contoh berikutnya. Baik, ya, kita coba contoh yang ketiga. Kita coba contoh yang lebih rumit lagi, begitu, ya. Misalkan ini, Y sama dengan kosinus dari E pangkat X pangkat 2 plus 7. Nah, jadi bayangkan bahwa yang dikosinuskan adalah suatu bentuk eksponensial, dan di pangkatnya itu masih ada pangkat lagi. Nah, ini kayak sangat rumit sekali, gitu, ya. Jadi di sini untuk menghitungnya bagaimana ini, ya kan? Untuk menghitungnya, tentunya kan kita melihat kalau E pangkat sesuatu, ya, berarti kan kita harus menghitung dulu, ya, pangkatnya ini berapa. Kita harus hitung dulu X pangkat 2 plus 7 berapa, baru dicari eksponensialnya, baru dicari kosinusnya, kan gitu, ya. Oke, kalau begitu berarti ini sebenarnya komposisi dari apa saja, gitu, ya. Nah, di sini kan berarti ada suku banyak, ada eksponen, ada kosinus. Berarti ada 3 fungsi yang dikomposisikan. Ya, saya bisa misalkan, ya, katakanlah U sebagai X pangkat 2 plus 7, begitu. Lalu kemudian
E pangkat X pangkat 2 plus 7, berarti E pangkat U, begitu ya. Oh, tapi saya misalkan apa? Ya, yang penting jangan X, jangan U, jangan Y. Oke lah, saya buat W. Kalau V mungkin agak mirip dengan U. Ya, misalkan W-nya sama dengan E pangkat U. Ya. Berarti W ini kan mewakili E pangkat X pangkat 2 plus 7. Lalu Y-nya adalah kosinus dari W. Nah, berarti Anda kan sudah melihat bagaimana fungsi ini sebenarnya merupakan komposisi dari tiga fungsi berbeda. Ya. Kosinus dari W-nya adalah E pangkat U, dan U-nya adalah X pangkat 2 plus 7. Lalu bagaimana turunannya? Nah, kita juga bisa ya memperluas rumus aturan rantai. Ya, itu kan sebenarnya dy per dx sama dengan dy per du, du per dx. Ya, itu kan sebenarnya kalau itu merupakan komposisi dua fungsi. Ya, jadi kan kita punya aturannya kan begini tadi ya. Ya, ini kan kalau y itu merupakan komposisi dari dua fungsi. Ya, y fungsi dari u dan u fungsi dari x. Tapi bagaimana kalau tiga fungsi? Ya, kita bisa memperluas ya. Ini katakanlah diperluas gitu ya. Ini perluasan untuk aturan rantai. Ini menjadi dy per dx ini sama dengan dy per dw dikali dw per du dikali du per dx. Ya, bahkan Anda pun bisa kalau mau katakanlah memperluas lagi jadi 4 juga bisa, misalkan dy per dz, misalkan dz per dw, dw per du, du per dx juga bisa. Kalau Anda memperluas sampai kata komposisi dari 10 fungsi juga bisa gitu ya. Kalau lebih dari 26 ya nanti Anda mungkin lebih baik memberikan indeks katakanlah U1, U2 daripada Anda kehabisan huruf. Ya. Dan ini sebenarnya kan kalau kita melihat tuh mungkin ini awal mulanya dari istilah rantai gitu ya. Karena seolah-olah seperti Y itu bisa nyambung dengan X itu melalui rantainya lewat W, lewat U, lalu baru ke X, seperti itu. Jadi nggak masalah kalau ini merupakan komposisi dari tiga buah fungsi. Idenya tetap sama. Ya, di sini kita coba ya. U X pangkat 2 plus 7. Turunan dari U adalah terhadap X-nya itu adalah 2X. Oke. E pangkat U, ya ini turunan dari W terhadap U, ini adalah E pangkat U. Ya. Ini sifat khusus dari fungsi eksponensial. E pangkat U turunkan jadi E pangkat U lagi. Lalu kosinus, ya ini menjadi minus sin. Ya. Jadi dy per dw sama dengan minus sin W. Oke, ya berarti tinggal tiga ini kita kalikan. Tinggal kita kalikan gitu ya. Berarti ya hasilnya adalah ya kita kalikan dy per dw dikalikan dengan dw per du dikalikan dengan du per dx. Atau ini menjadi ya minus sin W dikali E pangkat U dikali 2X. Ya mungkin saya berikan akun semua biar kelihatan mana mewakili yang mana. Oke. Minus sin W, W-nya adalah E pangkat U, U-nya adalah X pangkat 2 plus 7. Berarti W ini bisa saya ganti dengan ini minus sin dari W yaitu E pangkat U, U-nya adalah X pangkat 2 plus 7. Ini ya. Oh mungkin saya buat agak beda aja. Dikalikan dengan E pangkat U yaitu E pangkat X pangkat 2 plus 7 dikalikan dengan 2X. Ya, atau kalau kita mau membuat arrangementnya lebih tidak ambigu, ya berarti kalau bisa ya yang cukup banyak taruh di depan,
Ya. Lalu juga lebih baik eksponensial itu ditaruh di depannya juga, depannya sin, berarti ini menjadi minus 2x dikali pangkat x pangkat 2 plus 7 dikali sinus dari pangkat x pangkat 2 plus 7. Ya, seperti ini. Ya, itu saja. Ya, jawaban yang didapat adalah jawaban yang hanya memuat variabel x saja, gitu ya. Karena di sini kan variabel u dan v itu hanyalah perantara supaya memudahkan kita. Jadi ya kalau untuk komposisi 3 buah fungsi ya sama saja nanti antara rantainya. Ya tinggal kita menambahkan satu variabel untuk membantu. Jadi ini seolah-olah dy per du-nya dipecah menjadi dy per dw dan dw per du, gitu ya. Dan ini masih bisa berlaku untuk komposisi dari ya lebih banyak fungsi ya, misalkan ya mau 4 atau 5 atau 6 fungsi ya Anda bisa meneruskan ya. Jadi seolah-olah kayak ada rantainya gitu ya, kayak apa penghubungnya, perantaranya seperti itu ya. Jadi itu aturan rantai untuk menghitung turunan ya. Dan ya saja nanti saya akan memberikan soal-soal ya latihan, mungkin juga tugas ya untuk ya merangkum materi kita sejauh ini mengenai turunan ya. Mungkin ada yang aturan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga aturan rantai ya. Jadi supaya ya waktu ujian Anda tidak akan diberitahu Anda harus menggunakan rumus yang mana, tapi Anda mesti bisa menganalisa, oh seperti ini harus menggunakan aturan yang mana. Jadi itu materi kita hari ini mengenai aturan rantai. Terima kasih dan selamat belajar.